Asuhan keperawatan paliatif care dengan kasus gagal ginjal kronik. 1. Definisi. Gagal ginjal kronik adalah suatu kerusakan atau kekurangan fungsi ginjal yang hampir selalu tidak reversibel dan sebabnya bermacam-macam. Uremla adalah istilah yang sudah lama dipakai untuk menggambarkan suatu gambaran sebagai akibat gagal ginjal. Gagal ginjal kronik merupakan gangguan fungsi renal dan irreversibel, di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertimbangkan metabolisme dan keseimbangan cairan elektrolit sehingga terjadi uremia. 2. Etiologi. Adapun penyebab dari gagal ginjal kronik yaitu 1. Infeksi, 2. Gangguan vaskular hipertensi, 3. Gangguan jaringan penyambung, 4. Gangguan kognital dan herediter, 5. Penyakit metabolik, 6. Nefropati toksik, 7. Nefropati obstruksi, 8. Batu saluran kencing yang menyebabkan hidrolitasis. 3. Stadium pada gagal ginjal kronis. Adapun stadium pada gagal ginjal kronik yaitu stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, dan stadium 5. Empat. Patofisiologi. Gagal ginjal kronik selalu berkaitan dengan penurunan progresi GVR. Stadium gagal ginjal kronik didasarkan pada tingkat GVR, glomerular filtration rate, yang tersisa dan mencakupi. Yang pertama yaitu penurunan cadangan ginjal, yang terjadi bila GVR turun 50% dari normal. 2. Insufiensi ginjal, terjadi apabila GVR turun menjadi 20-35% dari normal. 3. Gagal ginjal, GVR kurang dari 20%. 4. Penyakit ginjal stadium akhir, GVR kurang dari 5%. 5. Manifestasi klinis, yaitu A. Kardiovaskular, hipertensi, gagal jantung kongestif, perikarditis, edema periorbital. B. Dermatologi, warna kulit abu-abu, kulit kering bersisi, pruritus. C. Pulmoner, crackles, putung kental dan liat, napas dangkal. D. Gastrointestinal, anoreksial, mual, muntah, napas berbau amonia, konstipasi dan diare. E. Neurologi, tidak mampu konsentrasi, kelemahan dan keletihan, disorientasi. F. Muskuloskeletal, kram otot, kekuatan otot hilang, kelemahan pada tungkai. 6. Pemeriksaan penunjang. 1. Pemeriksaan laboratorium, 2. Pemeriksaan EKG, 3. Pemeriksaan USG, 4. Pemeriksaan radiologi. Penata laksanaan. Penata laksanaan terhadap gagal ginjal meliputi 1. Restriksi konsumsi cairan, protein, dan fosfat. 2. Obat-obatan. 3. Dialisis dilakukan untuk mencegah komplikasi seperti hipertensi, perikarditis, dan kejang. 4. Transplantasi ginjal. 5. Penanganan hiperkolemia. 6. Mempertahankan keseimbangan cairan. Perawatan pada klien gagal ginjal kronik.
Perawatan yang biasa digunakan dalam penanganan gangguan ginjal kronik terminal adalah manajemen diet, dialis, dan transplantasi ginjal. Manajemen ini dilakukan sejak awal dari tahap awal sampai akhir. Tinjauan kasus pada pasien gagal ginjal kronik. Kasus, seorang wanita bernama Nyonya T, suku Sunda, umur 40 tahun, masuk rumah sakit pada tanggal 7 Mei 2021 dengan diagnosa gagal ginjal kronik stadium akhir dan menjalani hemodialisa rutin sejak tahun 2018 sampai sekarang. Klien mengeluh sesak napas sudah 2 hari, bengkak di kedua tangan dan kaki, buang air kecil tidak lancar, air kencing sedikit dan berwarna keruh, mual-mual, nafsu makan menurun, lemah, letih, lesu. Klien mengeluh kakinya sering kesemutan. A. Pengkajian 1. Biodata. A. Identitas klien. Nama klien Nyonya T. Umur, tanggal lahir 40 tahun 9 September 1981. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku bangsa Sunda Indonesia. Status pernikahan menikah, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, alamat Jalan Tenggarang. No RM 104070274. Tanggal masuk rumah sakit 7 Mei 2021. Tanggal pengkajian diagnosa medis 7 Mei 2021. B. Penanggung jawab. Nama dari penanggung jawab Nyonya D. Umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha, hubungan dengan klien anak. 2. Riwayat kesehatan. Yang pertama, keluhan utama. Keluhan utama sesak napas. Klien mengatakan sesak napas akan bertambah apabila klien melakukan aktivitas berlebihan seperti menaiki tangga, jalan-jalan di sekitar rumah, dan sesak napas akan berkurang apabila klien berada di depan kipas angin, menghirup angin dari kipas angin. Klien merasa sesak napas terus-menerus selama sehari penuh. Klien merasakan sesak sedang di mana klien masih mampu melakukan aktivitas seperti mengambil minum sendiri, mandi, walaupun separuh aktivitas dibantu oleh keluarga seperti mengantar ke kamar mandi dan toilet. Klien merasa sesak napas pada saat pagi, siang, dan malam, atau terus-menerus merasakan sesak napas. B. Riwayat kesehatan sekarang. Klien mengatakan sesak napas sudah 2 hari, bengkak di kedua tangan dan kaki. Tidak BAK selama 3 hari, air kencing sedikit dan berwarna keruh, mual, nafsu makan menurun, lemah, letih, lesu, pusing. C. Riwayat kesehatan yang lalu. Pasien mengatakan sering ke rumah sakit untuk melakukan hemodialisa dan pengontrolan diri ke dokter. D. Riwayat kesehatan keluarga. Keluarga dan pasien mengatakan tidak ada mengalami penyakit ginjal, jantung, dan hipertensi, diabetes mellitus, dan lain-lainnya. Tiga, pola persepsi. Pasien mengatakan dirinya mengalami gagal ginjal dan mengetahui tentang gagal ginjal yang dideritanya. Pasien tahu apa yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal, akibat lanjut gagal ginjal, dan tahu tentang cara perawatannya. Selama ini pasien mengatakan sering minum minuman keras atau alkohol dan jarang minum air putih. Pasien tidak menghiraukan tentang kesehatannya. Setelah sakit, baru menyadari dan menyesali perbuatan buruknya, serta berobat ke sarana kesehatan. 4. Pola nutrisi metabolik. Sebelum sakit, pasien makan 3 kali sehari. Makan habis 1 porsi. Mengkonsumsi nasi, lauk, buah, nafsu makan baik. Minum air putih 6-8 gelas sehari. B. Setelah sakit,
pasien makan 3 kali sehari, porsi sedikit tidak habis 1 porsi, habis 2-3 sendok makan minum. Pasien merasa mual-mual sehingga nafsu makan menurun. 5. Pola eliminasi. Sebelum sakit, BAB 1 kali sehari warna kuning konsistensi lunak, BAK warna kuning jernih, tidak sakit. Setelah sakit, BAB 1 kali per 3 hari, konsistensi sedikit keras, BAK lewat selang ke kateter, warna keruh. 6. Pola latihan dan aktivitas. A. Sebelum sakit, bantuan orang lain. Melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengeluh, lemah, letih, dan lesu. Setelah sakit, aktivitas dibantu oleh keluarga karena sesak napas. Kalian sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan mengeluh, lemah, letih, lesu. Tujuh, pola istirahat dan tidur. Yang pertama, sebelum sakit, pasien tidur 7 jam pada malam hari dan kadang-kadang tidur siang 30 menit sampai 1 jam per hari. Selama sakit, pasien susah tidur dan kadang tidak tidur karena sesak napas yang dialaminya. 8. Pola persepsi, sensori, dan kognitif sebelum sakit dan selama sakit. Daya ingat kalian bagus. Tidak ada keluhan, nyeri maupun yang berkaitan dengan kemampuan sensasi. 9. Pola hubungan dengan orang lain sebelum dan selama sakit. Hubungan pasien dengan orang lain baik. 10. Pola reproduksi dan seksual. Hubungan seksual dengan istri terganggu terkait penyakit yang dialami oleh kalian, sehingga menghambat hubungan suami istri. Namun pasien mengatakan mampu mengontrol nafsu seksualnya. 11. Riwayat psikososial. A. Pola konsep diri. Keluarga pasien dan pasien menerima penyakit yang diderita pasien serta berusaha untuk melakukan perawatan yang terbaik demi kesembuhan pasien. B. Pola kognitif. Keluarga pasien dan pasien mengetahui tentang penyakit yang diderita pasien. C. Pola coping. Keluarga pasien dan pasien sempat khawatir dalam menghadapi penyakit yang diderita pasien, terlebih lagi tentang pembiayaan obat serta cuci darah. Dua belas. Riwayat spiritual. A. Ketaatan pasien beribadah. Pasien beragama Islam, pasien rajin sholat dan berdoa di tempat tidur serta setiap malam pasien membaca Al-Quran. Pasien mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatannya dan tempatnya mengadu. B. Dukungan keluarga pasien. Keluarga sering berdoa dan membaca ayat Al-Quran ketika mengunjungi pasien serta mengundang ustadz atau kiai untuk datang mendoakan pasien. C. Ritual yang biasa dijalankan pasien sholat, berdoa, dan membaca Al-Quran. 13. Pemeriksaan fisik. A. Keadaan umum klien. Gelisah, sesak napas. B. Tingkatan kesadaran, kompos metis. C. Tanda-tanda vital. Tekanan darah 140/110 mmHg. Nadi 112 per menit. Pernapasan 35 kali per menit. Suhu 37
derajat Celcius, SPO 80%, berat badan 80 kilo, tinggi badan 165 cm. D. Sistem kardiovaskular. Jantung berada di bagian depan rongga mediastinum. Ictus cordis tak tampak. Ictus cordis teraba di IC6. Linea mid clavicula. Bunyi redup dan bunyi tambahan. E. Sistem pencernaan. Bentuk perut buncit, tidak ada massa, peri tekan, bising usus 11 kali per menit. F. Sistem muskuloskeletal. Kekuatan otot menurun, tidak ada kelainan tulang, adanya edema pada kaki dan tangan. Kekuatan otot masing-masing tangan dan kaki pada skala 4. Kekuatan cukup kuat tapi bukan kekuatan penuh, atau kekuatan otot skala menggunakan Lopez test dengan nilai 0 sampai 5. G. Sistem endokrin. Warna kulit putih kebiruan atau kusam dan kering. Bersisik pada tangan dan kaki. Wajah sedikit bengkak. H. Sistem integumen. Warna kulit putih kebiruan atau kusam dan kering. Bersisik pada tangan dan kaki. CRT 3 detik, kulit diraba hangat. I. Sistem neurologi. Tingkat kesadaran pasien apatis. J. Sistem reproduksi tidak ada masalah. K. Sistem perkemihan. BAK tidak lancar. Air kencing sedikit dan berwarna keruh. Pasien menggunakan Foley kateter. L. Pemeriksaan penunjang, yaitu ada pemeriksaan laboratorium. Tanggal 12 Agustus 2014. Ureum yaitu 202,32. Kreatinin 18,5 mg. SGOT yaitu 19, SGPT 30, WBC 5,5, RBC 3,90, HGB 10,7, HCT 32,5%, GDS 161. Dua. Pemeriksaan radiologi, yaitu hasil röntgen torak, COR, apeks jantung bergeser ke laterokaudal. 3. Pemeriksaan USG, ginjal kanan, yaitu bentuk normal, batas kortikomeduler tampak tidak jelas, ekogenitas parenkim hiperekoik tak tampak batu, ginjal kiri batu, yaitu bentuk dan ukuran normal, tak tampak. Diet yang diperoleh yaitu uremia 170 kilokalori, protein 0,6 Hd per kilogram berat badan, rendah garam. Terapi yaitu oksigen 3 liter nasal kanul, injeksi lasik kurang lebih 3 kali 2 ampul, hemobion 2 kali 1 atau 250 mg per oral. Satu. Analisa data. Data subjektif, klien mengatakan sesak napas. Data objektif, TTP, tekanan darah 140/110 mmHg, nadi 112 kali per menit, pernapasan 35 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, SPO 280%. Hasil pemeriksaan fisik paru, diantaranya ada taktil, primitus teraba kanan dan kema redup ronkis basah. Terdapat pernapasan kuping hidung, terdapat penggunaan otot bantu pernapasan, pola napas cepat, trachepneu. Hasil röntgen adanya karidan rongga alveolus. Etiologinya edema cairan masuk ke paru, edema paru, difusi oksigen dan CO2, paru terganggu,
pola napas tidak efektif. Masalah, pola napas tidak efektif. 2. Data subjektif. Klien mengatakan sesak napas. Klien mengatakan tidak bisa selama 3 hari. Data objektif, TTV, tekanan darah 140/90 mmHg, nadi 112 kali per menit, pernapasan 35 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius. Etiologi, chronic kidney disease tidak berfungsi sebagai pengatur hemodinamik. Aliran darah ke ginjal menurun, pelepasan renin anagitonis, edema, hipervolmia. Masalah, hipervolmia. 3. Data subjektif. Klien mengatakan merasa lemas. Data objektif, TTV, tekanan darah 140/110 mmHg, nadi 112 kali per menit, pernapasan 35 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, SpO 2,80%, edema ekstensif kedua kaki. Etiologi, chronic kidney disease, kelebihan volume cairan, edema, turgor kulit menurun, akal dingin, perfusi perifer tidak aktif. Masalah, perfusi perifer tidak aktif. C. Diagnosa keperawatan. 1. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru dan ditandai dengan klien mengatakan sesak napas, klien merasa lemah, tekanan darah meningkat. 2. Hipervolmia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi ditandai dengan klien mengatakan sesak napas, edema ekstremitas kedua kaki tidak baik. 3. Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah ditandai dengan ekstremitas pada kedua kaki tekanan darah meningkat. Diagnosa. 1. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas ditandai dengan klien mengatakan sesak napas, klien merasa lemas pola napas, klien cepat dan dalam kusul maul, RR 28 kali per menit, tekanan darah 240 sampai 140 mmHg, nadi 112 kali per menit. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka pola napas membaik. Tujuannya, kriteria hasil pola napas. 1. Klien tidak mengalami dyspnea. 2. Penggunaan otot bantu napas menurun. 3. Frekuensi napas klien membaik. 4. Kedalam napas membaik. 5. Penjagaan fase ekspirasi menurun. Intervensi pemantauan respirasi. 1. Dapat mengetahui kemampuan pernapasan klien. Observasi. 1. Memonitor frekuensi irama kedalaman upaya napas. 2. Monitor pola napas atau seperti bradypnea, tachypnea, kusumul, change, sodicul, dan atasik. 3. Memonitor saturasi oksigen. Terapeutik. 4. Dokumentasikan hasil pemantauan. Rasional observasi. 1. Dapat mengetahui kemampuan klien. 2. Memonitor pola napas klien. 3. Untuk mengetahui status oksigenasi klien. 4. Untuk mengetahui hasil pemantauan pernapasan klien. 2. Hipervolmia berhubungan dengan mekanisme regulasi ditandai dengan klien mengatakan sesak napas, edema ekstremitas kedua kaki, asites, atau klien tidak
buang air kecil. Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan keseimbangan cairan membaik. Kriteria hasil keseimbangan cairan: 1. Uluran urin meningkat. 2. Edema menurun. 3. Asites menurun. 4. Tekanan darah membaik. Intervensi manajemen hiperklepmia. Observasi: 1. Periksa tanda gejala hiperklepmia atau edema, GPP, CPP meningkat, dan suara napas bantuan. 2. Monitor TTV terapeutik. 1. Tingkatkan kepala tempat tidur 30-40 derajat. 2. Batasi asupan cairan. Kolaborasi: 1. Kolaborasi penggantian kehilangan kalium akibat diuretik. Rasional observasi: 1. Untuk mengetahui tanda klien mengalami hiperklepmia. 2. Untuk mengetahui perkembangan klien. Terapeutik: 1. Untuk membantu klien merasa nyaman. 2. Untuk mengontrol cairan pasien. Tiga. Perfusi primer tidak efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah ditandai dengan edema ekstremitas pada kedua kaki. Tekanan darah 140/110 mmHg dan konjungtiva anemis. Tujuan: setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan perfusi primer meningkat. Kriteria hasil perfusi primer: 1. Edema primer menurun. 2. Kelemahan otot menurun. 4. Warna kulit tidak pucat. 5. Turgor kulit membaik. Perawatan sirkulasi. Observasi: 1. Peningkatan sirkulasi primer, nadi primer, edema, warna suhu. 2. Monitor panas, kemerahan, nyeri atau bengkak ekstremitas. Terapeutik: 1. Lakukan pencegahan infeksi. Edukasi: lanjutkan minum obat pengontrolan tekanan darah secara teratur atau amlodipin PO 1x1 dan cendrestrun PO 1x1. 2. Anjurkan program diet untuk memperbaiki sirkulasi atau MIS rendah lemak jenuh minyak ikan orange. Observasi: 1. Untuk mengetahui sirkulasi primer klien. 2. Untuk mencegah tunda abnormal yang ditandai dari ekstremitas klien. Edukasi: 1. Membantu tekanan darah. 2. Membantu mempercepat klien. D. Implementasi keperawatan. 1. Hari tanggal Rabu 7 Mei 2021. Diagnosa keperawatan. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru dan ditandai dengan klien mengatakan sesak napas. Klien merasa lemah, tekanan darah meningkat. Implementasi: 1. Memonitor pola napas. Hasil klien tampak sesak, pola napas klien tampak tidak bebas, irama napas tidak teratur, pernapasan cuping hidung, tanpa adanya distres pernapasan, tampak menggunakan otot bantu napas frekuensi 30 kali per menit. 2. Memonitor adanya bunyi napas tambahan HAIL, tampak bunyi napas tambahan Roncone pada klien. 3. Memposisikan semi-flower atau flower hasil klien
tampak duduk semi flower. 4. Mempertahankan kepatenan jalan napas hasil jalan napas klien pasien. 5. Menganjurkan asupan cairan 2000 ml per hari. Hasil, klien mengatakan sering minum dalam sehari 1 air yang klien minum. 6. Berkolaborasi pemberian dengan hasil klien diberikan terapi 02 menggunakan RM9. Evaluasi subjektif, klien mengatakan masih terasa sesak napas. Objektif, klien tampak sesak, pola napas klien tampak tidak bebas, irama napas klien tidak teratur, pernapasan cuping hidung tanpa adanya distress, pernapasan tanpa menggunakan otot bantu napas, terdapat bunyi napas tambahan ronsi, frekuensi napas 28 kali per menit. A. Pola napas tidak efektif. P. Intropen dianjurkan. Implementasi keperawatan hari tanggal Rabu 7 Mei 2021. Diagnosa keperawatan. Hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi, ditandai dengan klien mengatakan sesak napas, edema ekstremitas kedua kaki, tidak BAK. Implementasi, yaitu yang pertama memeriksa tanda adanya gejala hipervolemia, yang kedua memonitor berat badan sebelum dan sesudah dilaksanakan HD, yang ketiga memonitor status hemodinamik, yang keempat melakukan terapi hemodialisa. Evaluasi subjektif, klien mengatakan tidak ada keluhan. Objektif, KU sedang, tekanan darah 140 per 110 mmHg. A. Hipervolemi berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. PHD rutin 2 kali seminggu. Yang ketiga, dengan hari yang sama, hari Rabu tanggal 7 Mei 2021. Diagnosa keperawatan, perfusi perifer tidak efektif, berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, ditandai dengan ekstremitas pada kedua kaki tekanan darah meningkat. Implementasi, yang pertama memeriksa sirkulasi perifer, yaitu akral dingin, CRT 4 detik, kulit pucat, turgor kulit tidak elatis, dan edema derajat 2 pada seluruh tubuh. Yang kedua, mengidentifikasi faktor gangguan sirkulasi, yaitu pasien memiliki riwayat penyakit DM dan tekanan darah 140 per 110 mmHg, nadi 112 kali per menit. Yang ketiga, memonitor adanya kemerahan dan nyeri, pasien mengatakan terasa lemas dan panas pada seluruh badan. Yang keempat, menghindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas pada area keterbatasan perfusi. Dilakukan pengukuran tekanan darah dengan hasil 140 per 110 mmHg. Dan yang kelima, memberikan obat captopril 12,5 mg atau 12 per jam. Evaluasi subjektif, pasien mengatakan terasa lemas dan panas pada seluruh tubuh. Pasien mengatakan memiliki riwayat penyakit DM. Objektif, yang pertama akral dingin, kedua CRT 4 detik, ketiga kulit pucat, keempat turgor kulit tidak elatis, yang kelima edema derajat 2 pada seluruh tubuh dengan tekanan darah 150 per 70 mmHg dan nadi 90 kali per menit. P1. Pemeriksa sirkulasi perifer. Yang kedua, lakukan pencegahan infeksi. Yang ketiga, observasi
tekanan darah dan nadi, serta SpO2. Dan yang terakhir, kolaborasi obat anti hipertensi dan pemeriksaan Hb.